Huo Yuhao merenung sejenak, dan dia berpikir bahwa membuka kantong itu tidak ada salahnya, dan tidak ada salahnya melihat. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku harus merepotkanmu, kalau begitu. Tetapi aku tidak bisa membukanya dengan kekuatan spiritual aku." "Brother Skydream, tidakkah kamu perlu meminjam kekuatan spiritualku?" Skydream berkata dengan bangga, "Itu bukan karena kamu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membukanya. Itu karena kendali kekuatan spiritualmu belum ada di sana. Segel spiritual ini tidak bisa membuat aku bingung." Tubuh Skydream memantul ringan saat dia berbicara, dan dia mendarat di kantong saat tubuhnya yang bening berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Mata Huo Yuhao bersinar pada saat yang sama, dan cahaya keemasan bercahaya secara bertahap mengalir bersama dengan kekuatan spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan rohaninya sedang mengalami transformasi aneh ketika disalurkan ke Skydream. Itu kompresi. Kekuatan spiritual Huo Yuhao mulai menekan di bawah arahan Skydream. Skydream telah memberikan asal spiritualnya kepada Huo Yuhao, tetapi dia masih memiliki jejak spiritual yang paling substansial, yang telah dibaptiskan oleh jutaan tahun kehidupan. Kecuali cecer Necromancer Electrolus hidup kembali, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Skydream dalam hal manipulasi kekuatan spiritual. Ya, ini adalah bentuk manipulasi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual adalah energi yang berasal dari dunia roh, dan disajikan jauh lebih abstrak dan ilusi dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Efek yang bisa dicapai oleh kekuatan spiritual seringkali tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan jiwa pada tingkat yang sama. Energi milik dunia spiritual dan kekuatan jiwa seperti dua garis paralel yang tidak berpotongan. Jika tuan jiwa memilih kekuatan mana yang ingin mereka tingkatkan, hampir semua tuan jiwa akan memilih kekuatan jiwa. Ini tidak berarti kekuatan jiwa lebih kuat dari kekuatan spiritual. Itu karena kekuatan jiwa jauh lebih mudah untuk dikendalikan dan dimanipulasi daripada kekuatan spiritual. Seorang guru jiwa harus mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya. Sementara pergi lebih dalam dan memanipulasi kekuatan spiritual secara langsung adalah kemampuan tingkat yang sangat tinggi. Kontrol kekuatan spiritual Huo Yuhao terutama hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah keturunannya yang berdaulat yang diberikan Dewa Naga Douluo Mun kepadanya, di mana ia akan dengan lembut memadukan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Dia akan menghasilkan kekuatan bertarung yang sangat besar setelah menggabungkan kedua energi ketika dia berada dalam kondisi spiritual yang unik. Bentuk lain mengacu pada beberapa keterampilan jiwanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao pada titik ini cukup kuat untuk deteksi spiritualnya mencapai radius 600 meter di sekitarnya, dan dia bisa mencapai lebih dari 3 km jika dia menggunakannya dalam satu arah. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki deteksi spiritual sebagai keterampilan jiwa? Seberapa jauh dia bisa merasakan jika dia menggunakan kekuatan spiritual murni? Itu akan menjadi pertanyaan tentang kontrolnya atas kekuatan spiritualnya. Mengapa serangan Huo Yuhao lebih kuat, dan semua keterampilan jiwa mata rohnya diperkuat, ketika ia melepaskan Eye of Destiny? The Eye of Destiny sebenarnya memberinya kontrol yang lebih baik atas kekuatan spiritualnya, dan juga memiliki kekuatan mistis takdir itu. Kontrol spiritual yang patut dicontoh membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan spiritual yang hebat. Seseorang juga harus terus berlatih menggunakannya. Kontrol kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak tertandingi di antara para penguasa jiwa lain di levelnya, tapi dia terlalu jauh di bawah standar Skydream. Kekuatan spiritual terkompresi secara bertahap mengalir ke kantong. Huo Yuhao merasa seolah-olah Skydream menggunakan kekuatan rohaninya untuk membentuk kunci, dan Skydream tanpa suara dan diam-diam membuka pintu di depannya. Segel spiritual kantong itu sangat sulit. Skydream melangkah lebih jauh dalam upayanya untuk membukanya, dan Huo Yuhao menyadari bahwa Iceworm telah meremehkan kekuatan meterai spiritual. Segel itu sangat solid, dan dia tidak akan bisa membukanya bahkan jika dia adalah seorang kaisar jiwa jika dia menggunakan tingkat kultivasi saat ini sebagai perkiraan. Dia mungkin akan membutuhkan tubuh sejati jiwanya untuk memiliki kontrol yang cukup untuk membuka kantong ini sendiri. Namun, segel itu tidak bisa membuat Skydream bingung. Kekuatan spiritual yang terkompresi menjadi semakin terfokus di bawah kendali Skydream dan secara bertahap mengebor ke dalam segel, melepaskannya dari dalam. Ini adalah peluang besar bagi Huo Yuhao. Skydream mengendalikan kekuatan spiritualnya, dan ini berarti Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan seluruh proses manipulasi. Ini sangat bermanfaat untuk mempelajari cara memanipulasi kekuatan spiritual. Huo Yuhao mulai merasa sedikit pusing dari waktu ke waktu ketika kekuatan spiritual terus mengalir keluar. Dia bisa merasakan bahwa permukaan laut spiritualnya jatuh, tetapi dia tidak khawatir sama sekali.
Skydrea memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan spiritual Huo Yuhao, dan dia tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini, dan juga tidak akan pernah menyakiti Yuhao. 1 jam berlalu, kemudian suara ding yang lembut bisa terdengar saat mulut kantong memancarkan cahaya keemasan yang aneh. Cahaya keemasan ini berubah menjadi garis hijau sebelum hancur menjadi bintik-bintik halus dan secara bertahap menghilang ke udara. Cahaya keemasan di tubuh Skydream menghilang bersama dengan lampu. Dia mendengus dan berkata, "Segel itu kuat, tetapi itu tidak bisa membuat aku bingung. Jangan terlalu terburu-buru untuk melihat kantong, Huo Yuhao, kamu harus bermeditasi sesegera mungkin. Tunggu semangat kamu pulih sebelum hal lain. Jika kamu tidak pulih dari konsumsi kekuatan spiritual sejauh ini sesegera mungkin, itu akan mempengaruhi volume laut spiritual kamu." Dia kembali ke jari keempat di tangan kiri Huo Yuhao saat dia berbicara, dan berubah kembali menjadi cincin giok. Huo Yuhao berniat bermeditasi bahkan jika Skydream tidak mengingatkannya. Dia menjadi sedikit pusing, dan visinya bahkan menjadi sedikit kabur dari semua konsumsi kekuatan spiritual. Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk saat dia memfokuskan matanya dan melihat ke dalam. Pusing dan keletihan membantunya memasuki keadaan meditasi bahkan lebih cepat dari biasanya, dan kesadarannya menjadi lebih fokus, sementara laut spiritualnya perlahan-lahan kembali ke ketenangan biasanya. Kantong itu bersinar dengan cahaya redup, yang perlahan-lahan menjadi pucat ketika berbaring diam di tempat tidur di samping Huo Yuhao. Rasa sakit di dada Huo Yuhao dan di antara tulang rusuknya dirawat oleh kemampuan regeneratifnya yang kuat pada saat ia bangun dari meditasi, sementara lebih dari setengah kekuatan spiritualnya telah pulih. Oh! Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Kekuatan jiwa secara alami beredar di sekitar tubuhnya, dan undulasi lembut, mengalir menjadi halus dan berkembang. Tubuhnya telah tumbuh secara fisik sementara kultivasinya meningkat dari waktu ke waktu. Karena kejutan dari fusi jiwa bela diri dengan Wang Dong'er dan Wang Qiuer, dan laut spiritualnya mencapai tingkat samudra tanpa batas yang menyehatkan tubuhnya, ia sekarang semakin tahan terhadap efek negatif jiwa bela diri ultimatenya, jadi dia kecepatan kultivasi sekarang secara mencolok lebih cepat dari sebelumnya. Dia melirik langit di luar. Langit biru gelap, malam akan surut, dan fajar datang. Emosi Huo Yuhao secara alami sudah tenang setelah semalaman meditasi, dan kejutan awalnya yang menyenangkan dari kebangkitan Skydream telah mereda. Dia merasa tenang dan damai, yang juga berarti dia secara alami memikirkan masalah yang akan dia hadapi. Bagaimana aku akan menjelaskan situasi kemarin kepada Dong'er? Rasanya tidak mungkin aku bisa menjelaskan ini dengan benar. Tidak peduli seberapa tidak disengaja itu, kebenarannya adalah aku masih menyentuhnya pada akhirnya. Akankah Dong'er memaafkan aku? Haruskah aku berbohong? Haruskah aku membuat kebohongan putih? Huo Yuhao mulai merasa terjebak pada penghalang mental ini sekali lagi. Dia terlalu peduli pada Dong'er, dan itulah alasan mengapa dia tidak ingin ada cacat atau cacat di antara perasaan mereka dalam hubungan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Huo Yuhao berdiri dan membuka jendela. Udara segar membanjiri ruangan melalui celah itu. Dia segera merasakan semangatnya naik setelah angin pagi yang dingin menjalari tubuhnya. Lupakan. Aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Ini masih lebih baik daripada aku berbohong, karena kebohongan akan membutuhkan kebohongan lain yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupinya. Selain itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Wang Qiuer. Itu akan membebani hati nurani aku jika aku berbohong, dan aku akan merasakan rasa bersalah ini untuk waktu yang lama untuk datang. Lebih baik memiliki periode penderitaan yang singkat daripada yang panjang. Aku akan menjelaskannya kepada Dong'er, dan aku akan menceritakan segalanya tentang situasinya sebelum aku berusaha meminta maaf padanya. Setelah aku menyelesaikan masalah dengan Dong'er, aku akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada Wang Qiuer. Energi positif kejujuran pada akhirnya lebih unggul. Sangat sering, kebohongan dapat memecahkan masalah sementara, tetapi mereka biasanya tidak dapat menyelesaikan masalah secara permanen. Kebohongan akan menumpuk hari demi hari, dan hari itu akan tiba ketika semua kebohongan ini meletus, dan akan sangat sulit untuk memperbaiki situasi begitu hari itu tiba. Huo Yuhao mengambil keputusan, dan tidak lagi sedih. Secara teori dia tidak melakukan kesalahan. Jika Dong'er masih tidak puas, mungkin dia hanya akan menyentuhnya beberapa kali juga. Senyum aneh muncul di wajah Huo Yuhao saat dia memikirkan hal ini, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dong'er tidak dikembangkan seperti Wang Qiuer. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Ahem. Itu terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa begitu tidak senonoh dan celaka, Huo Yuhao?
Bagaimana kamu dapat memiliki pemikiran ini dalam pikiran kamu? Dia menampar wajahnya dengan ringan, dan menarik kembali pikirannya yang mengembara. Akan selalu ada jalan yang harus diambil ketika saatnya tiba, dan ada solusi untuk semuanya. Dia mungkin bisa memperbaiki beberapa makanan mewah untuk Donger, dan dia bisa mengatakan beberapa hal yang manis dan manis padanya, dan semua ini akan reda. Huo Yuhao menunduk dan melirik cincin tambahan di tangan kirinya yang telah dibentuk Sky Dream, memastikan bahwa tadi malam bukan mimpi, dan suasana hatinya segera menjadi lebih baik. Sky Dream sudah bangun sekarang. Dia telah mengubah dirinya menjadi roh, dan dia telah memberi Huo Yuhao keterampilan jiwa lagi. Persaingan besar akan segera datang, jadi ini adalah kabar baik yang bisa didapat. Huo Yuhao punya rencana sendiri untuk masa depan. Namun, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang mereka. Bahkan Wang Donger tidak tahu tentang mereka. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kompetisi musim ini adalah tugas paling penting yang harus dia hadapi saat ini. Oh ya. Aku belum melihat apa yang ada di dalam kantong. Huo Yuhao segera mengingat kantong yang telah dibuka malam sebelumnya ketika dia melihat cincin Sky Dream, dan buru-buru kembali ke tempat tidurnya. Kantung itu masih terbaring diam di tempat tidur, dan Huo Yuhao membungkuk untuk mengambilnya. Yang benar adalah dia cukup ingin tahu tentang isinya. Niu Tian, pemimpin sekte Clear Sky Sekte, telah meminta Wang Donger untuk memberikan kantong ini kepadanya, tetapi kantong itu telah disegel. Di permukaan, sepertinya Niu Tian tidak ingin Wang Donger melihat isi kantong ini. Apa yang tidak bisa dilihat Donger, tetapi aku bisa? Jika dia tidak berinteraksi dengan Niu Tian dan Tai Tan, dia akan menyimpulkan bahwa mereka mencoba untuk bermain-main dengannya. Namun, dia telah bertemu dengan dua pemimpin sekte sebelumnya, jadi dia menghapus pemikiran itu dari benaknya. Huo Yuhao merogoh kantong setelah membukanya. Ada perkamen kuno yang tampak di dalam, yang ternyata sangat besar setelah ia membuka lipatannya. Ukurannya hampir 2 kali lipat kertas tulis surat biasa. Tepi perkamen itu tidak teratur, dan seolah-olah dibuat tanpa dipotong dengan benar, yang membuatnya tampak lebih primitif dan kuno. Perkamen itu memiliki 2 bagian. Bagian pertama tampak seperti surat, sedangkan bagian kedua tampak seperti peta. Huo Yuhao duduk di samping tempat tidurnya dengan kebingungan. Dia melihat isi surat itu. Wajahnya langsung berubah pucat pasi setelah satu pandangan itu, dan tangannya bahkan mulai bergetar. Yuhao, aku percaya kamu akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini ketika kamu bisa melihat surat ini. Aku ragu-ragu satu kali terlalu banyak sebelum aku memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada kamu. Aku memberitahu Donger ketika aku memberikan kantong ini kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikan kantong ini kepada kamu ketika dia yakin bahwa kamu akan menjadi calon suaminya. Dan hanya ketika dia tahu bahwa kamu layak sepenuh hatinya dan semua cintanya. Sepertinya kamu sudah melakukan itu, jadi adik aku dan aku berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Namun, ada sesuatu yang harus aku beritahukan kepada kamu, karena ini menyangkut masa depan kamu dengan Donger. Donger lahir dalam Clear Sky Sect, dan fisiknya sangat lemah sejak ia dilahirkan. Adik lelaki aku dan aku, serta orang tuanya, mencoba segala yang kami bisa untuk memperkuat tubuhnya, tetapi semua upaya kami sia-sia. Kami tiba-tiba menemukan ketika dia berusia 3 tahun bahwa dia memiliki penyakit yang aneh dan sangat unik. Kamu harus tahu bahwa jiwa bela diri manusia masih tidak aktif pada usia 3 tahun, dan itu hanya akan muncul pada usia 6 tahun. Namun, jiwa bela diri Donger anehnya terbangun ketika dia berusia 3 tahun, dan 2 muncul pada saat yang sama. Fisiknya lemah secara bawaan, dan kebangkitan dini jiwa-jiwanya mengambil korban besar di tubuhnya. Episode ini menciptakan luka tersembunyi yang sangat besar. Kamu akan melihat dengan saksama bahwa pola seperti trisula emas akan muncul di dahinya ketika dia merentangkan batas-batas tubuh dan kemampuannya. Pola itu adalah segel yang ayahnya pasang untuk menekan luka yang tersembunyi di tubuhnya. Orang tuanya berkeliaran di dunia untuk menemukan ramuan dan obat-obatan eksotis untuk menyembuhkan penyakitnya. Itulah alasan mengapa mereka sering tidak berada di Clear Sky Sect, sementara kakak aku dan aku merawatnya. Ayahnya mengatakan kepada aku bahwa segel hanya bisa menekan luka internalnya sampai dia berusia 20. Dan jika mereka masih tidak bisa memperbaiki lukanya pada usia 20, maka dia mungkin. Huo Yuhao mulai merasakan beban surat ini ketika dia membaca kata-kata ini. Dia merasa seolah-olah sebuah tangan besar melilit erat di jantungnya, dan sakit hati itu hampir mencekik. Dia tidak sabar untuk membaca seluruh isi surat itu. Orang tua Donger akhirnya menemukan ramuan yang dapat memperbaiki luka internal Donger selama salah satu upaya abadi mereka. Satu-satunya masalah adalah ramuan ini terlalu sulit untuk diambil, karena kriteria terlalu sulit untuk dipenuhi.
Ramuan ini hanya dapat diambil oleh pria yang mencintainya, dan pria ini harus menggunakan darahnya untuk mengambil ramuan ini. Mencabut tanaman ini dengan paksa akan merusaknya, dan akan kehilangan efek obatnya. Itu memiliki nama yang sangat tepat, itu disebut rumput patah hati. Kami telah mencoba setiap metode yang kami bisa pikirkan untuk mengambilnya, tetapi setiap upaya berakhir tanpa hasil. Untuk mempertahankan untaian harapan terakhir ini, kita hanya bisa menelannya dan menunggu orang yang mencintai Donger muncul. Ketika Donger memberikan kantong ini kepada kamu, dia akan sangat mencintai kamu, dan tidak akan lagi menahan apapun. Aku tidak tahu bagaimana perasaan kamu tentang Donger, karena dia selalu menjadi gadis yang berpakaian seperti pria sebelumnya. Namun, jika kamu benar-benar membuka kantong ini, dan ketika kamu membaca surat ini, tanyakan pada diri sendiri apakah cinta kamu terhadap Donger cukup dalam dan cukup fokus. Aku mohon kamu sebagai senior Donger bahwa kamu mengambil ramuan itu untuknya. Ini untuk kebahagiaan masa depanmu, dan juga untuk kehidupan Donger. Orang tua Donger selalu berada di luar mencari obat-obatan pengganti, tetapi Donger berusia 17 tahun sekarang. Dia mendekati 20, dan orang tuanya belum kembali, harapan perlahan-lahan hilang. Oleh karena itu, baik Titan dan aku sangat senang ketika kami pertama kali melihat kamu, karena kamu telah memberi kami harapan nyata. Ini adalah alasan kami menguji kamu dengan semua cara yang kami lakukan, sehingga kami dapat menilai apakah mental kamu akan memungkinkan kamu untuk menjadi penyelamat Donger. Kami cukup puas dengan hasilnya. Setidaknya, kami melihat banyak kebajikan pada kamu sebelum kamu pergi. Donger telah membuat pilihan yang bagus, dan kamu adalah pria yang pantas untuknya. Namun, kehidupan Donger mulai menghitung mundur, dan aku memohon agar kamu mengambil rumput kerinduan yang merusak, sehingga luka tersembunyi Donger dapat diperbaiki. Alasan mengapa ada segel pada surat ini adalah karena Donger tidak tahu tentang semua ini. Kami ingin membiarkannya tumbuh dengan bahagia, jadi kami tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Kami terlalu mencintainya, dan satu-satunya harapan kami adalah dia bisa tumbuh dengan damai dan bahagia. Yuhao, dengan tulus aku memohon agar kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum kamu membawa kembali rumput kerinduan yang merusak. Bahkan jika kamu tidak berhasil menyelesaikan tugas ini pada akhirnya, kami berharap dia akan bahagia dan damai di hari-hari terakhirnya. Tangan Huo Yuhao mengepal tanpa sadar pada saat ini. Dia tidak mengira Donger mengalami cedera fatal, dan bahwa dia hanya punya 2 tahun lagi untuk hidup. Ini adalah sesuatu yang Huo Yuhao tidak bisa terima, tidak peduli apa. Dia menggertakkan giginya dan memaksakan air matanya, karena dia tahu bahwa dia harus kuat pada saat-saat seperti ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia dibiarkan dengan seutas harapan, dia harus membawa kembali ramuan yang bisa menyelamatkan hidup Donger. Dia menggigit keras bibir bawahnya dan meninggalkan bekas gigitan yang dalam. Dia terstimulasi oleh rasa sakit, dan memfokuskan kembali perhatiannya saat dia melanjutkan membaca perkamen. Peta di bawah ini menggambarkan di mana rumput kerinduan-kerinduan berada. Ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya, dan itu juga tempat yang dihuni oleh binatang buas, sementara lokasi yang tepat di mana rumput kerinduan kerabat tumbuh bahkan lebih berbahaya. Ada pengenalan rinci tentang tanaman yang tumbuh di area di bawah peta. Ketika kamu mencapainya, kamu harus mencoba dan menemukan buku yang ditinggalkan ayah Donger secara pribadi. Buku ini merinci semua jenis tumbuhan dan tanaman beracun dan perbedaannya, dan itu juga akan memandu kamu untuk menemukan rumput kerinduan-kerinduan. Ada petunjuk dan tanda terperinci di peta yang akan mengarahkan kamu ke tempat buku itu disembunyikan. Kamu harus menemukan buku itu terlebih dahulu sebelum kamu mencari rumput patah hati. Juga, harap diingat untuk tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam. Tempat itu dipenuhi dengan energi asal dari surga dan bumi, dan tanaman herbal dan beracun ini telah tinggal di sana terlalu lama, sampai pada titik di mana beberapa orang telah berevolusi menjadi makhluk jiwa jenis tanaman. Jiwa binatang buas ini akan membawa bahaya dan kesulitan besar bagi kamu. Silakan, jika kamu benar-benar mencintai Donger. Kami akan menunggu kabar baik kamu. Jaga dirimu baik-baik. Niu Tian telah menandatangani di bawah teks. Huo Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia membaca kalimat terakhir. Dia melompat berdiri dan mengamati sekelilingnya, dan hanya ada satu pikiran di kepalanya. Aku harus pergi, sekarang juga. Aku harus membantu Donger menemukan ramuan yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak ingin berkeliaran sebentar lagi ketika dia memikirkan hal ini. Dia awalnya ingin meninggalkan pesan untuk Donger sebelum dia pergi, tetapi pikirannya berantakan, dan dia ingat bahwa Niu Tian telah disebutkan dalam surat itu bahwa dia tidak bisa memberitahu Donger tentang masalah ini, setidaknya tidak sebelum dia menemukan rindu kerusakan hati. Dia tidak rasional dan lebih bingung karena dia terlalu peduli padanya.
Dalam keadaan seperti ini, dia hanya mengambil beberapa set pakaian bersih sebelum dia berlari keluar ruangan. Huo Yuhao berhenti di jalurnya ketika dia tiba di tangga. Dia memperhatikan kamar Dong Er. Ini masih awal. Aku yakin Dong Er masih tidur atau berkultivasi. Jangan khawatir, Dong Er. Aku akan membayar berapapun harganya untuk mengembalikan ramuan penyelamat itu untuk kamu. Huo Yuhao dengan cepat melesat menuruni tangga. Dia melebarkan langkahnya begitu dia keluar dari paviliun Dewa Laut, dan dia berlari secepat mungkin menuju gerbang utama akademi. Dia sangat khawatir, dan rasanya hidup Wang Dong-er akan terancam setiap saat sehingga dia menunda. Tepat ketika dia terbang ke arah tepi danau dan melaju ke halaman luar, sepasang mata yang terkejut menyaksikan perilaku frustrasi dan mendesak Huo Yuhao dari tempat yang tidak terlalu jauh. Kemana dia pergi? Sepasang mata biru besar mengalir dengan keraguan dan kecurigaan. HMPH. Bajingan itu. Hari itu dia, aku tidak bisa melepaskannya. Aku akan mengikutinya. Pemilik sepasang mata biru ini terbang ke langit sementara pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya. Dia berlari menyeberangi danau untuk mengejar Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak ingin tinggal sebentar lagi. Dia segera melonjak ke langit begitu dia meninggalkan Shrek Academy, dan dia memperluas alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya sementara dia memasukkannya dengan kekuatan jiwa. Alat jiwa mendorong tubuhnya ke udara, dan dia mulai terbang ke kejauhan. Huo Yuhao! Turun sekarang, seruan terdengar di belakangnya. Huo Yuhao tertegun sejenak. Namun, dia sudah berlari lebih dari 10 meter jauhnya, dan dia dengan cepat mengendalikan alat jiwanya yang terbang untuk berbalik. Dia melihat ke belakang dan melihat sosok dengan rambut biru mengalir-mengalir ke arahnya. Dong Er! Huo Yuhao berteriak kaget. Gambar Wang Dong-er memenuhi setiap sudut pikirannya saat ini. Aku bukan Dong-ermu. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang apa yang terjadi kemarin? Wang Qiuer berkata dengan marah. Huo Yuhao hanya menyadari bahwa Wang Dong-er bukan yang mengejarnya. Itu adalah Wang Qiuer, yang telah dia manfaatkan dari hari sebelumnya. Maafkan aku, Qiuer. Kemarin semua salahku. Namun, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Aku akan mengambil semua hukuman dan menerima apapun yang ingin kamu lakukan kepada aku ketika aku kembali. Aku harus pergi. Dia berbalik saat dia berbicara, dan alat jiwa tipe terbangnya meledak dengan cahaya sekali lagi. Dia tidak bisa diganggu dengan keterikatan antara Wang Qiuer dan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada menemukan ramuan yang bisa menyelamatkan hidup Wang Dong-er. Wang Qiuer jelas bisa melihat ekspresi frustrasi dan khawatirnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan tubuhnya melesat ke depan. Wang Qiuer tidak tertandingi di antara yang lain dari tingkat yang sama dalam hal ledakan di jarak pendek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao masih memiliki proses akselerasi, dan dia baru saja mempercepat sebelum Wang Qiuer tiba di belakangnya dan meraih pundaknya. Jangan main-main, Wang Qiuer. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Huo Yuhao berseru dengan marah. Wang Qiuer sangat marah. Aku sedang main-main? Berhentilah mencari alasan untuk diri sendiri. Kamu mengambil keuntungan dari aku kemarin. Kamu akan membiarkannya begitu saja? Huo Yuhao harus jatuh kembali ke tanah karena tekanannya yang kuat. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat dan membebaskan diri dari cengkeraman Wang Qiuer. Wang Qiuer, aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat mendesak untuk diperhatikan. Aku sudah mengatakan bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan kepada aku ketika aku kembali. Apakah itu tidak cukup? Suara Huo Yuhao khusyuk dan intens. Wang Qiuer tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Huo Yuhao seperti ini, dan dia bertanya dengan ragu, bahkan warna wajahmu telah berubah. Ada apa? Ekspresi Huo Yuhao benar-benar berubah warna. Wajahnya pucat dan diwarnai hijau, ekspresinya sama gelapnya dengan yang didapat. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada tempat yang harus aku kunjungi, dan aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa menunda selama sedetik pun. Itu dia. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi saat dia berbicara. Wang Qiuer memblokir jalannya dalam sekejap. Kamu tidak bisa pergi kecuali kamu menjelaskannya kepadaku. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya, dan kata-kata selanjutnya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup. Kesabaran aku ada batasnya, Wang Qiuer.
Jangan berpikir tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawanmu. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku? Ayo, coba. Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Wang Qiwer sekarang, karena dia harus mempertahankan kekuatannya untuk mencari obat itu untuk membantu Donger. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya lebih lembut. Dia merendahkan suaranya dan berkata, baiklah, aku akan menjelaskan. Seorang teman aku terluka parah, dan aku perlu menemukan ramuan untuk menyelamatkan hidupnya. Apakah kamu mengerti? Aku harus menemukan ramuan ini, dan hidupnya mungkin dalam bahaya untuk setiap detik yang aku sia-siakan, dan jika aku terlambat. Jadi, aku mohon kepada kamu, tolong minggir dan biarkan aku pergi. Sekarang juga. Dia hampir berteriak ketika dia sampai pada dua kata terakhir. Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia mendengarkan penjelasannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah itu berbahaya? Huo Yuhao berkata dengan tegas, aku harus pergi bahkan jika aku harus menjelajah ke kedalaman neraka. Aku sudah menjelaskannya kepada kamu, jadi tolong jangan hentikan aku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan lagi memperlakukan kamu sebagai teman. Dia mulai bergerak sekali lagi ketika dia berbicara. Huo Yuhao. Wang Qiwer memblokirnya lagi dengan cepat. Huo Yuhao benar-benar marah kali ini, dan dia segera melepaskan mata rohnya, sementara mata nasibnya muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan mata takdirnya untuk mengalahkan Wang Qiwer. Jangan salah paham denganku. Aku tidak berusaha menghentikanmu menyelamatkannya, biarkan aku pergi bersamamu. Kamu akan memiliki peluang lebih besar dengan satu orang lagi ikut serta. Berikan aku salah satu benda terbang itu. Wang Qiwer menjelaskan. Huo Yuhao hampir akan menembakkan shock spiritualnya, tapi dia berhenti ketika menatap mata Wang Qiwer, yang penuh dengan ketulusan. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, baiklah kalau begitu. Dia mengambil alat jiwa terbang tipe cadangan dan menyerahkannya ke Wang Qiwer saat dia berbicara. Wang Qiwer mengambil alat jiwa, lalu dia bertanya dengan sedikit malu, ini, bagaimana aku memakai ini? Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata. Gadis ini tidak tahu apa-apa tentang alat jiwa. Dia terlalu khawatir, tapi dia tidak bisa membuat marah gadis ini di hadapannya. Dia telah mengambil keuntungan darinya kemarin, dan itu memberinya perasaan bersalah. Selain itu, dia tidak sepenuhnya percaya diri mengalahkan Wang Qiwer jika mereka benar-benar bertarung. Dia merasa sedikit tak berdaya ketika dia melangkah maju dan membantu Wang Qiwer memakai alat jiwa tipe terbang saat dia memberi pengarahan padanya tentang cara menggunakannya. Dengan itu, ia melonjak ke langit dan memasukkan sebanyak mungkin kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa berjenis terbangnya sendiri sebelum ia berlari ke arah timur secepat mungkin. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik begitu dia melonjak di udara. Dia tidak begitu khawatir tentang Wang Qiwer tidak bisa mengejar ketinggalan, itu sebenarnya akan lebih baik jika dia tidak bisa, karena itu akan menyelamatkannya banyak masalah. Bahkan jika dia bisa, dia akan sangat membantu dengan kemampuannya. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah untuk mencapai tujuannya secepat mungkin, dan dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Ini adalah pertama kalinya Wang Qiwer berinteraksi dengan alat jiwa. Namun, orang harus mengakui bahwa dia sangat mudah beradaptasi, dia sedikit tidak stabil ketika pertama kali lepas landas, tetapi dia dengan cepat menguasai kontrol alat jiwa tipe terbang. Huo Yuhao sudah menjadi titik hitam kecil di cakrawala pada saat ini. Bagaimanapun, Wang Qiwer adalah kaisar jiwa, dan dia jauh lebih kuat dari Huo Yuhao dalam hal kultivasi. Dia menemukan bagian-bagian penting sebelum dia mulai mempercepat sebanyak yang dia bisa, dan dia menentukan arah penerbangan Huo Yuhao saat dia dengan cepat mengejarnya. Tidak ada banyak penutup di langit, dan Huo Yuhao tidak punya niat menyembunyikan gerakannya. Wang Qiwer terbang di udara untuk sementara waktu sebelum dia secara bertahap menutup jarak. Alat jiwa ini cukup menarik, itu benar-benar dapat terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Menarik, menarik. Ekspresi Wang Qiwer penuh dengan rasa ingin tahu, dan dia terus merasakan transformasi dalam alat jiwa tipe terbangnya saat dia melaju di udara. Huo Yuhao terbang di depan, tetapi dia tidak harus kembali untuk melihat. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan segera merasakan Wang Qiwer yang sudah menyusulnya. Kamu cukup mudah beradaptasi, ya? Ikuti aku, kalau begitu. Dia tidak repot-repot dengan Wang Qiwer lagi saat dia mulai mempelajari peta. Peta itu dengan jelas menandai hubungan geografis antara Shrek Academy dan tujuannya. Tujuannya adalah di dalam kekaisaran jiwa surgawi,
dan dia harus melakukan perjalanan ke timur dari Akademi Shrek sampai ke surga kota kekaisaran jiwa surgawi, dan kemudian dia harus melanjutkan ke timur laut. Ada tempat di sana di mana binatang buas tinggal, disebut Setting Sun Forest. The Setting Sun Forest memucat dibandingkan dengan Great Stardew Forest, dan itu lebih rendah baik dalam reputasi maupun di area permukaan. Namun, ini masih merupakan hutan yang dihuni oleh binatang buas. Tujuan akhirnya terletak tepat di dalam Setting Sun Forest ini. Huo Yuhao sepertinya tidak harus istirahat sama sekali. Dia menggunakan botol susu untuk mengisi kekuatan jiwanya, sementara dia menyalurkan sebanyak yang dia bisa. Wang Qiwer di belakangnya memiliki kekuatan jiwa yang besar, dan dia mengandalkan kultivasinya yang mengesankan untuk akhirnya mengejar Huo Yuhao setelah 2 jam. "Hei, bukankah kamu harus istirahat?" bentak Wang Qiwer. Mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi sehingga pidato sangat sulit, dan mereka harus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi wajah mereka sebelum mereka dapat berbicara. Huo Yuhao meliriknya dan memberinya botol susu. "Kamu bisa secara bertahap menyalurkan kekuatan jiwa di dalam, dan kekuatan jiwa akan bangkit kembali kepadamu. Kamu hanya perlu menyerap itu, dan kamu dapat mengisi kembali kekuatan jiwa kamu." Wang Qiwer tidak memiliki pengalaman dengan alat jiwa tipe terbang, tetapi dia juga tidak menolak untuk menggunakannya. Dia mengambil botol susu dan berusaha menggunakannya dengan cara yang Huo Yuhao gambarkan, dan tiba-tiba dia merasakan energi bersih dan murni mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat dipulihkan. Ini bisa memulihkan kekuatan jiwa? Penelitian alat jiwamu telah mencapai tingkat ini? Wang Qiwer bertanya dengan ekspresi heran. Huo Yuhao tidak berminat untuk menjelaskan hal lain, jadi dia membentak, "Bahkan jika kamu belum pernah mencicipi daging babi, aku yakin kamu setidaknya pernah melihat babi sebelumnya. Apakah kamu tidak tahu tentang botol susu?" Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, "Yang bisa kulihat hanyalah seekor babi yang terbang di langit." Huo Yuhao mengulurkan 2 jari dan berkata, "2 babi. Kamu babi." Wajah Wang Qiwer memerah. Huo Yuhao berhenti berbicara karena dia harus menghemat energi dan fokus untuk terbang. Akademi Shrek cukup jauh dari kota Heavendow. Mereka terus terbang selama 2 jam lagi, tetapi kemudian mulai merasa sedikit lelah, meskipun mereka memiliki botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Wang Qiwer menyadari bahwa dia mengabaikannya dan menembaknya dengan tatapan tajam. Dia mendengus dingin dan berkata, "Siapa sebenarnya yang kamu coba selamatkan?" Huo Yuhao tidak menanggapi. "Hei, aku berbicara denganmu." Wang Qiwer menyenggolnya. Mereka terbang dengan cepat di udara, dan Huo Yuhao terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia memelototinya dan berkata, "Lakukan saja jika kamu ingin membunuhku. Bisakah kamu berhenti semburan omong kosong?" Aku menjadi frustrasi. "Kamu?" Wang Qiwer baru saja akan meletus, tapi dia menahan diri untuk beberapa alasan. Dia mendengus lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Langit sudah cerah saat ini. Itu adalah hari yang baru, dan 2 orang yang sangat penting tiba-tiba hilang dari halaman dalam Akademi Shrek. "Yuhao? Aku belum melihatnya. Bukankah kamu mengirimnya kembali tadi malam?" BI menatap kebingungan pada Wang Dong'er yang frustrasi di depannya. Wang Dong'er bangun pagi-pagi, dan pergi ke kamar Huo Yuhao untuk melihat bagaimana dia pulih, sementara dia juga berharap mendengarkan penjelasannya tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Tapi yang mengejutkannya, kamar Huo Yuhao kosong ketika dia tiba. Tempat tidurnya berantakan, sementara dia sendiri tidak terlihat. Dia tidak ada di kamarnya, kakak tertua-tertua. Aku sudah mencari di sekitar halaman dalam, dia tidak terlihat. Wang Dong'er khawatir. Dia sedih, tapi dia lebih peduli dengan keselamatan Huo Yuhao. Huo Yuhao menghilang tanpa jejak, dan dia tidak meninggalkan catatan atau apapun. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Susanshi berkata dengan malas, "Mungkin Huo Yuhao merasa seperti tidak mungkin dia bisa menjelaskan kepadamu atas apa yang terjadi kemarin, jadi dia melarikan diri. Mungkinkah dia kawin lari dengan Wang Qiwer?" "Hehe." Wang Dong'er marah. "Jika kamu mengutarakan omong kosong lagi, kakak senior ketiga, persahabatan kita sudah berakhir." BI memelototi Susanshi dan berkata, "Berhentilah memperburuk keadaan. Adik laki-laki junior seharusnya mengatakan sesuatu kepada Dong'er bahkan jika dia keluar untuk urusan resmi. Dia telah pergi tanpa jejak, dan itu cukup bermasalah. Jangan khawatir, Dong'er. Bagaimana dengan ini? Aku akan mencari tetua Xuan, dan aku akan bertanya padanya apakah dia menugaskan Yuhao sesuatu,
Dan kemudian kita akan mencari dengan hati-hati di dalam akademi untuknya. Ini masih sangat pagi, jadi dia tidak mungkin pergi jauh.